Terlihat teman-teman share screen dari saya? Terlihat? Terlihat teman-teman share screen dari saya? Ada Pak, ada. Ya, hari ini kita akan banyak membahas tentang manajemen perencanaan strategis, gitu ya. Ini kaitannya dengan di perusahaan ya, organisasi. Kita lihat ya. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas bersama mengenai konsep strategi, lalu bagaimana proses perencanaan strategi, analisis SWOT, ini isinya kepanjangan, tingkatan strategi, kemudian tipe-tipe strategi. Kita lihat ya, mengenai konsep strategi. Kalau kita bicara mengenai strategi, berarti kan sebagai rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu, ya, yang mengaitkan keunggulan strategi organisasi dengan lingkungan, keadaan lingkungan. Untuk apa? Mencapai tujuan dari organisasi. Jadi kalau kita bicara strategi, sederhananya bicara tentang sesuatu hal yang memang perencanaan yang kita satukan dengan melibatkan semua sumber daya yang ada, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya lingkungan. Berarti kalau sumber daya lingkungan apa? Bisa dari mesin-mesinnya, bisa dari lingkungan sekitarnya, kayak gitu ya. Jadi tidak hanya SDM-nya aja. Pendapat lain mengatakan strategi merupakan suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya organisasi untuk mencapai sasarannya secara efektif dalam dan menguntungkan. Jadi ini menurut Salusu mengatakan bahwa kalau strategi bicara tentang sesuatu hal yang keahlian, kecakapan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dari organisasi dengan memanfaatkan lingkungan dari SDM tadi ya secara efektif sehingga bisa menghasilkan keuntungan gitu ya. Nah, kalau kita bicara manajemen strategis, kaitannya dengan judul ini adalah berbicara mengenai analisis keputusan dan aksi, keputusan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Nah, ini kalau kita bicara manajemen berarti kita bicara mengenai pengelolaan. Pengelolaan yang berkaitan dengan analisis keputusan dan aksi yang dilakukan. Kaitannya sama dengan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan bagaimana manajemen menganalisis sasaran strategis. Jadi kita bicara tentang visi, misi, tujuan, serta kondisi internal eksternal perusahaan. Kalau kita bicara visi, berarti kita bicara tentang cita-cita jangka panjang perusahaan maunya apa. Kalau kita bicara misi, turunan dari visi, gitu kan. Kemudian turunan dari misi apa? Program kerja yang kita laksanakan setiap bulan, setiap tahun, kayak gitu ya. Kemudian untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau organisasi. Kemudian dengan melibatkan kondisi internal, berarti internal perusahaan apa? Ada karyawannya, pemegang saham, manajer, supervisor segala macam gitu. Eksternal perusahaan siapa? Ada pemerintah daerah, pemerintah nasional, gitu ya, masyarakat sekitar, agen-agen kayak gitu ya, yang terkait dengan itu. Manajemen strategi juga berkaitan dengan studi mengapa sebuah perusahaan mampu mengalahkan perusahaan lainnya. Masalah kompetitor, masalah kompetitif. Kalau kompetitif berarti persaingnya ya. Kompetitif bagaimana kita mampu bersaing dengan lainnya, kemudian saling bisa mengalahkan. Jadi yang ketiga juga berkaitan dengan rangkaian kegiatan mengambil keputusan. Ini untuk menentukan bagaimana cara kita mengatur strategi secara menyeluruh yang kemudian diimplementasikan dalam kegiatan perusahaan. Bagaimana cara berjualan yang baik marketingnya, bagaimana promo yang baik misalkan, yang kemudian bisa mengalahkan kompetitor usaha kita. Tadi strategi ya yang dikaitkan dengan, jadi kalau kita bicara strategi bagaimana rencana yang disatukan ini itu bisa bersaing dengan yang lainnya gitu. Aku balik lagi ke sini. Nah, kalau kita bicara strategi berasal dari bahasa Yunani. Ya, ini teman-teman bisa baca aja ya. Sehingga secara umum strategi diartikan sebagai bagian cara untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini kalau kita bicara konteks organisasi, kita bicara perusahaan ya. Nah, ini kalau menurut Porter, apa dia bilang? Sekumpulan tindakan dalam aktivitas berbeda untuk mengatakan nilai unik. Jadi menghasilkan sesuatu tindakan aksi yang harus dilakukan, gitu ya. Dan kalau sama Arthur juga berbagai macam aktivitas untuk menekan bisnis untuk mencapai tujuan yang atau kinerja yang dihasilkan. Inti semua sama lah. Bagaimana kegiatan yang dilakukan ini, kemudian untuk bisa mencapai tujuan organisasi atau perusahaannya. Pasti untuk menghasilkan keuntungan. Lalu bagaimana proses pencarian strategi? Ada yang mengintegrasikan komponen yang berkaitan dengan pelaksanaan strategi. Apa kaitan-kaitan?
biasanya komponen itu berkaitan dengan kebijakan organisasi atau perusahaan. Bisa memotivasi pegawainya. Kan kalau pegawai termotivasi, dia akan melakukan gerakan aksi-aksi yang sama dengan manajemen, sehingga semuanya berjalan dengan beriringan dengan bareng bersamaan. Dan bisa mengorganisasi SDM yang benar, gitu ya. SDM dan SDM. Kalau kita bicara SDM, berarti kita bicara dengan the right man on the right place. Jadi menempatkan orang sesuai dengan keahliannya, gitu. Jadi agar strategi yang kita tetapkan mudah diimplementasikan, gitu. Nah, ini komponen ini ya tadi ya, kebijakan itu bisa dianalisis untuk strategi. Nah, kalau kita bicara strategi perencanaan ada dua. Ada perencanaan strategi, ada strategi perencanaan. Itu beda. Kalau kita bicara tentang perencanaan strategi, berarti kita sudah punya pengalaman dalam hal melakukan tindakan-tindakan dalam hal strategi. Hingga kemudian kita butuh bikin perencanaan lagi untuk lebih mantap lagi, lebih jalan. Jadi kita sudah ada map-nya, roadmap-nya gitu ya. Jalan karena sudah punya pengalaman. Tapi kalau rencana strategi enggak. Kita paling hanya observasi aja bagaimana rencana dijalankan. Tapi kita belum punya pengalaman. Jadi kita mengira-ngira kayak gini strateginya, kayak gitu. Dengan melihat keadaan sekitarnya, gitu ya. Ada agak beda mengenai perencanaan strategi dengan strategi perencanaan. Kemudian strategi. Nah, ini kaitan dengan tadi menyeluruh, gitu ya. Aku balik lagi ke sini ya. Bentar. Nah, nih proses penyelesaian strategi mencapai tujuan organisasi ini ya. Kebijakan organisasi yang mencapai tujuan sasaran perusahaan. Pastinya itu ya prosesnya. Kemudian ada pedoman-pedoman yang harus dilakukan untuk melakukan tindakan tertentu. Dan ini disesuaikan dengan jabatan-jabatan tertentu dalam dalam organisasi. Misalkan ya kalau bagian marketingnya jualan gitulah, bagian promosi mempromosikan barang misalkan, atau bagian PR membuat citra perusahaan tetap baik. Semuanya saling sinergis di situ. Nah, kemudian tadi kebijakan perusahaan atau organisasi mengatur semua itu. Kemudian ada motivasi pegawai gitu. Nah, biasa kalau kita bicara tentang motivasi, kita bicara tentang sesuatu hal yang sifatnya pasti. Jadi ketika karyawan atau pegawai bekerja, ada yang harus dia pegang. Jadi jelas tuh. Kalau misalkan melanggar itu ada sanksinya. Kemudian kalau berprestasi ada rewardnya, ada penghargaan. Gitu. Ini kemudian memotivasi pegawai. Karena dia sadar kalau dia bekerja dengan baik, ada reward yang diberikan oleh perusahaan, naik gaji, naik jabatan segala macam. Itu pun sebaliknya, kalau dia melanggar, dia akan terkena sanksi. Itu yang kemudian memecut gitu ya pegawai untuk bekerja dengan baik. Gitu. Nah, ini hal yang menyebabkan mendukung perilaku pegawai untuk bekerja giat, gitu ya. Tadi masalah sanksi dan reward tadi ya, contohnya. Kok sini lagi sih. Lalu alokasi SDM kita lihat. Jadi bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada, baik berupa orang maupun aset-aset yang ada di dalam perusahaan, modal finansial, fisik segala macam. Ini karena akan mendukung tujuan dari perusahaan ya. Ini kan terbagi dua, SDM dan SDM. Kalau kita bicara SDM, kita bicara orangnya, non SDM berarti kita bicara peralatannya, lingkungan kerjanya gitu ya. Semuanya saling sinergi untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan itu menjadi bagian strategi bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada, baik SDM maupun non SDM, untuk mencapai tujuan perusahaan, memaksimalkan kinerja semuanya, memanfaatkan semuanya. Lalu kemudian ada evaluasi strategi. Ini begitu strategi dijalankan, kita adakan evaluasi. Kurangnya di mana, lemahnya di mana, kelebihannya di mana, hingga kemudian menjadi pelajaran untuk pelaksanaan strategi berikutnya. Karena kalau tidak dilakukan evaluasi, kita tidak akan tahu kekurangan-kekurangan kita gitu. Tapi kalau kita ada evaluasi kan kita akan tahu. Dengan begitu kita lebih siap menghadapi kompetitor di lapangan. Ya. Yang ketiga kita bicara analisis SWOT, gitu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, SWOT, gitu ya. Apa singkatannya? Strength, weakness, opportunity, dan threat. Kita bicara strength, berarti kita bicara kekuatan kita. Weakness kita bicara kelemahan kita. Opportunity kita bicara tentang peluangnya kita. Dan threat, ancaman. Nah, biasanya memang kalau kita bicara strength dan weakness, itu
kita bicara tentang kekuatan dari internal, jadi kekuatan dalam diri kita tentang kekuatan kelemahan. Tapi kalau kita bicara tentang peluang dan ancaman, itu datangnya dari luar, eksternal. Nah, bagaimana memanfaatkan ini, kemudian bisa saling bersinergi gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara SWOT ya, metode perencanaan strategis yang digunakan mengevaluasi kekuatan, bukan kelemahan. Kekuatan yang bentuk ini kan gitu. Lihat nih strength-nya. Semua saling berhubungan. Kalau kita bicara kekuatan, kita bicara kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri kita, dalam diri perusahaan kita. Misalkan sumber dayanya yang produktif, misalkan peraturan dan kebijakan-kebijakan yang bisa menguntungkan perusahaan segala macam. Kelemahan kita misalkan apa gitu. Oh, ini banyak misalkan banyaknya apa? Usia-usia lanjut misalkan kayak gitu ya para pekerjanya gitu. Contohnya aja ya. Hingga kita harus jadi tidak produktif misalkan. Atau terlalu banyak karyawan gitu ya, jadi tidak efektif. Atau misalnya ketiga kekurangannya apalagi sumber sumber daya non SDM non manusianya agak kurang, misalnya peralatannya kurang canggih atau apa, atau lingkungannya tidak memadai ya, segala macam banyak gitu. Nah, kalau peluang ya bagaimana di saat-saat ini kita menciptakan peluang sendiri dalam usaha kita. Ini tantangan buat kita dari luar. Kemudian terus ancamannya seperti apa dihadapi dengan kompetitor. Usaha sekarang kan gitu ya. Ada yang berusaha gitu dengan kompetitor saling bersaing. Ada yang ketika dengan kompetitor saling berkolaborasi. Gimana caranya mereka bersatu kemudian untuk menghasilkan keuntungan bersama. Yang penting bisa menghasilkan keuntungan. Gitu. Ada juga yang usaha nempelnya sama kompetitor. Gitu. Contohnya apa misalkan yang nempel sama kompetitor? Jadi dia tidak berusaha menyaingi karena dia tahu kalau bersaing dengan kompetitor dia akan tetap kalah. Teman-teman tahu ya es krim wars ya, itu kan sudah besar gitu ya, es krim itu ya dari luar. Dia mungkin hampir menguasai pasar 60% pasar es krim di Indonesia. Ada beberapa kompetitor di bawahnya ya kayak Campina, Ice segala macam. Cuma memang tidak bisa menyaingi tadi ya Walls gitu. Lalu apa yang dilakukan oleh Campina misalkan? Dia tahu menyaingi Coast itu susah, tapi yang dilakukan adalah biar dia perusahaan yang untung adalah di mana ada Walls gitu ya, di situ pasti ada Campina. Teman-teman perhatikan nih, nah di Marat atau apa, pasti di situ ada Walls, itu sebelahnya ada Campina tuh yang jual esnya, es krimnya. Itu begitu cara untuk biar tetap mampu bersaing. Nah, fungsi dari analisis SWOT apa nih? Mendapatkan informasi dan analisis yang tepat gitu. Dengan kemudian memisahkan antara masalah internal dengan eksternal tadi. Kan kalau internal tadi ya strength dan weakness-nya tadi, kekuatan dan kelemahan. Kemudian eksternalnya kita bicara opportunity dan threat gitu ya. Nah, ini untuk membantu analisis ini bisa membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya gitu. Kemudian kalau ada rintangan atau hambatan bisa segera diselesaikan atau mungkin diminimalkan. Artinya tidak mempengaruhi perkembangan perusahaan pada tahap lanjut gitu ya. Kita lihat analisis SWOT, potensi kekuatan internal. Berarti kita bicara tentang apa? Harus yang dilihat adalah ini. Sumber daya keuangannya yang dari kenal jenis industrinya, skala ekonomi, properti, teknologi, komunikasi, harga yang lebih murah, kepercayaan aspek pada perusahaan, superior, talent segala macam, kualitas produk. Nah, teman-teman nanti bisa baca ya. Jadi yang berkaitan dengan kekuatan internal di dalam diri perusahaan gitu ya. Ini berperan banget. Yang kedua, kompetensi kelemahan internal. Nah, ini terbatasnya sumber daya finansial misalkan, uangnya kurang, malumlah perusahaan baru berdiri misalkan startup. Atau misalkan pengeluaran yang kurang dalam pemasaran, promosinya kurang, sempitnya garis produk misalnya dalam penjualannya, terbatas distribusi karena kita kurang ini ya, mahalnya biaya produksi misalkan, bahan proses kayak industri tekstil sekarang ya, itu kan katunnya kalau kita bicara kapasnya itu dari Amerika gitu ya, dengan harga yang makin meninggi tentu kan menyusahkan industri tekstil gitu ya. Teknologi yang ketinggalan zaman ya, hati-hati nih. Perusahaan yang baik adalah harus adaptif dengan perkembangan teknologi. Kalau tidak kita kalah dengan yang lain ya. Karena perusahaan lain sudah menggunakan teknologi yang sudah maju. Kalau kita nggak beradaptasi ya udah kita bisa kalah.
Lamanya kerjasama dengan perusahaan lain. Nah, ini penting. Karyawan yang tidak terlatih, jadi dia yang penting kerja aja gitu. Padahal kan nggak gitu konsep orang bekerja, harus bisa ahli, bisa mengerjakan sesuatunya. Yang ketiga, potensial peluang eksternal. Nah, ini opportunity-nya apa yang kita lihat? Ada perusahaan yang memang pesaing yang sudah agak lengah, merasa produknya sudah laku, jadi tidak terlalu banyak berinovasi. Artinya sudah merasa berproses. Nah, itu kita bisa masuk ke situ. Mungkin kita bisa menyasar produk-produk atau layanan yang mungkin belum tergarap oleh pesaing kita. Apalagi berpengaruh kebutuhan dan keinginan konsumen yang berubah. Nah, ini juga gitu. Kita selalu berubah ya di kita itu. Tidak selalu sama, stagnan, enggak. Lagi kemudian kan pelanggan-pelanggan kita kan tidak bahkan bertambah umur, dari kecil yang ke besar yang tambah tua gitu kan, pasti berubah. Ada produk baru ditemukannya, perubahan peraturan pemerintah, teknologi baru, ekonomi meningkat segala macam ya. Kemudian pelanggan bisnis politik. Nah, teman bisa baca. Ini beberapa peluang potensi eksternal yang mungkin kita bisa garap. Ancaman lalu apa? Gitu ya. Ada masih ke kompetitor asing. Nah, asing kan biasanya punya kekuatan modal yang besar ya. Kemudian jaringan yang luas. Nah, ini bisa menjadi sesuatu yang buat kita cukup ini ya, rada mengganggu mungkin gitu ya. Era pasar bebas memungkinkan ini, memungkinkan perusahaan asing masuk ke kita, gitu ya, berjualan. Kemudian ada daur hidup produk saat penolakan warning. Maksudnya adalah produk tersebut dibuat yang berbeda gitu ketika ada penolakan gitu. Mungkin agak lebih jadi gitu ya. Perubahan kebutuhan keinginan konsumen tadi kita sudah bahas ya. Kemudian ada perusahaan yang mengadopsi strategi baru yang mungkin lebih efektif dan efisien gitu. Atau mungkin teknologi baru segala macam. Atau kemudian ada aliansi pekerjaan atau distribusi produk gitu. Contohnya apa? Nah, misalkan gini teman-teman ya, produknya itu harganya murah. Kenapa? Karena mereka distributornya itu cuma satu. Gitu. Jadi itu aja yang mengerjakan. Jadi itu ya. Jadi semua perusahaan kasih itu. Jadi tidak banyak tangan gitu. Itu yang kemudian harga menjadi lebih murah. Gitu. Satu kemudian tinggal kelempar kemana. Jadi itu biar lebih murah juga buat UMKM mengerjakan. Yang keempat mengenai tingkatan strategi. Ada namanya enterprise strategi. Jadi berkaitan dengan respon masyarakat. Jadi strategi yang dijalankan melihat bagaimana masyarakat merespon tentang sebuah produk gitu. Bisa mau ngeluarin produk mie gitu ya. Bagaimana kalau dia kayaknya masalah sekarang trennya lagi yang pedas-pedas nih, ya udah kita ngeluarin produk mie yang pedas gitu ya. Spesi gitu ya, kayak gitu. Kemudian ada corporate strategi. Ini berkaitan dengan organisasi ya. Ini kaitan dengan strategi secara keseluruhan, berkaitan dengan visi misi perusahaan atau tujuan jangka panjang perusahaan gitu ya. Kalau yang pertama tadi berkaitan dengan ke masyarakat, yang kedua tentang dari sisi perusahaannya mau seperti apa gitu. Yang ketiganya bisnis strategi. Jadi kalau yang pertama tadi bagaimana melihat respon masyarakat, kedua tadi perusahaan, yang ketiga bagaimana merebut pasar yang ada di masyarakat gitu. Mungkin sudah ada produk lain di kompetitor kita, tapi bagaimana kemudian kita mengambil pasar itu gitu. Kemudian kita bisa mendapatkan keuntungan. Memang kalau agak susah kalau buat pemain baru ya merebut masyarakat gitu ya. Karena brand bisa sudah melekat di masyarakat. Tapi dengan beberapa macam cara itu sebenarnya bisa aja gitu. Yang keempat, fungsional strategi. Jadi ini bagaimana kesatuan ekonomi manajemen saling bersatu padu untuk menciptakan suatu hal yang baik gitu ya. Itu bisa dikaitkan dalam kerjasama internal. Contohnya adalah misalkan marketing communication, mix marketing. Jadi penjualan yang melibatkan semua unsur dalam perusahaan, melibatkan bagian promosinya, bagian humasnya, bagian advertisingnya dalam satu kesatuan. Yang tadi kan masing-masing berbeda dalam perusahaan ya, tapi untuk produk tertentu ini dijadikan satu, biar produknya itu melaju dengan baik di pasaran. Itu bisa saja dikerjakan. Jadi dengan memanfaatkan fungsi-fungsinya dalam perusahaan. Dengan begitu produknya bisa di luar dijual dengan cara baik gitu ya.
Lalu bagaimana tentang tipe-tipe strategi? Ada corporate strategi tadi, kaitan dengan tadi sudah sedikit dibahas ya. Dengan visi misi dengan tujuan perusahaan jangka panjang maupun jangka pendek. Ada program strategi. Ya, ini bisa kita bicara tentang program kerja gitu ya. Tadi saya bilang, kalau visi kan jangka panjang perusahaan, cita-citanya turunan dari visi apa misinya. Misinya mau ngapain? Nah, turunan dari misi kita bikin dalam bentuk program kerja yang lebih jelas. Setahun mau ngapain, 2 tahun mau ngapain, 5 tahun mau ngapain, 10 tahun mau ngapain, itu kayak begitu program strategi. Apa yang akan kita lakukan? Itu jelas terperinci. Oke, kalau setahun mau ngapain, 6 bulan mau ngapain, 6 bulan bagi lagi selama sebulan mau ngapain kayak gitu. Sebulan dibagi 30 hari mau ngapain, per hari mau ngapain kayak gitu. Jadi jelas langkah-langkahnya ketika kita mengejar sesuatu. Gitu ya. Yang ketiga, resource support strategi. Jadi memisahkan bagaimana SDM itu menjadi daya dorong yang kuat untuk memajukan perusahaan atau organisasi. Itu dari sumber daya manusia. Terus kemudian bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada yang digunakan juga biar lebih efektif gitu ya untuk menciptakan perusahaan yang lebih maju. Ada saling sinergi antara sumber daya yang ada di dalam perusahaan, baik sumber daya manusia maupun non sumber daya manusia dari peralatan lingkungan segala macam. Gitu ya. Yang keempat, institusional strategi. Jadi fokus pada pengembangan organisasi menjadi lebih besar. Ini kaitan dengan brand image misalkan. Meningkatkan, ada bahkan belakang ya ada beberapa perusahaan mencoba menaikkan grade perusahaannya. Yang mungkin tadinya skalanya nasional misalkan ya. Kemudian dia ingin lebih terkenal lagi, ditekan grade-nya untuk lebih global, lebih internasional. Itu juga merupakan bagian dari strategi. Orang akan melihat, oh ini sudah perusahaan multinasional ya, sudah internasional gitu. Ini akan menjadi daya jual juga yang baik gitu ya. Ya, sudah gitu ya. Baik teman-teman semua, sebelum saya buka pertanyaan, saya mohon teman-teman dibuka dulu kameranya. Saya ambil screenshot sebagai bukti perkuliahan. Silakan dibuka kameranya. Sebentar ya, Pak. Ya, yang belum pakai jilbab dipakai jilbabnya. Gitu. Khusus perempuan ya yang pakai jilbab ya. Laki-laki jangan. Silakan. Sudah? Ya, novel sudah ditampilkan. Siapa lagi? Oke, Alda udah. Siapa lagi nih? Pedro, Yurika, Naja. Siapa lagi nih? Ayo. Ya, nggak apa-apa. Siti nggak apa-apa. Terima. Siapa lagi? Fatan, bisa Fatan? Afrisi? Ini udah oke. Oke, Fatan bisa Fatan? Ya udah. Yang bisa aja ya. Oke, sambil ya. Bentar. Senyum semuanya. Senyum. Oke, sebentar ya. Saya save dulu ya. Tadi pagi ada mata kuliah apa tadi pagi, teman-teman? Ada nggak? Kosong, Pak. Cuma Ya? dikasih materinya doang, Pak. Apa? Cuma dikasih materinya doang. Siapa dosennya? Miss Daru. Oh. Ayo sekali lagi ya. Sekali lagi sambil senyum. 1, 2, 3. Oke. Miss Daru bahasa Inggris ya? Iya, Pak. Lagi ini kali beliau kan sedang hamil besar. Lagi ini kali nggak nyaman kali kondisi kehamilannya. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan dari materi kita pada siang hari ini? Aman semua? Ada, Pak. Apa tuh? Bertanya, Pak. Ya, silakan. Ingin bertanya ya, Pak. Iya. Pak, saya mau bertanya soal contoh politik dalam perusahaan itu seperti apa, Pak? Politik. Memang ada politik ya. Yang pasti gini teman-teman. Kalau kita bicara politik kan kita bicara mengenai kekuasaan gitu ya. Nah, biasanya kalau kita bicara politik dalam perusahaan ya biasanya kita bicara mengenai perebutan jabatan gitu ya di perusahaan. Ada intrik-intrik yang dilakukan gitu. Misalkan ada orang yang ya sebenarnya nggak jauh beda dari politik di kita ya.
Dan bisa jadi ada orang yang menjilat gitu. Ada orang yang cari muka, ada orang yang melemparkan isu-isu gitu ya. Meskipun sebaiknya ya kalau perusahaan menghindarkan politik-politik kayak gitu. Artinya apa? Perusahaan akan melihat manajemen terutama ya, melihat seseorang itu di jabatan tertentu, entah di supervisor macam segala macam. Itu bukan karena kepintaran menjilat segala macam, tapi benar-benar karena kemampuannya dalam pengelolaan. Itu yang terpenting sebenarnya. Nah, itu kadang-kadang memang ada gitu ya politik-politik yang seperti itu yang ujungnya untuk mencapai kekuasaan tadi saya bilang, untuk mencapai gelar apa kejabatan tertentu di perusahaan gitu ya. Jadi akan bikin masa segala macam itu bisa aja gitu ya. Kalau perusahaan kecil saya rasa nggak begitu mencolok ya. Itu akan terjadi banyak di perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Dan biasanya gini ya teman-teman, kalau ada misalkan direktur baru nih, direktur utama baru misalkan, dia pasti akan bawa teman-temannya tuh, gerbongnya gitu, yang mungkin dia percaya untuk bekerja sama gitu ya. Kemudian yang sebelumnya mungkin akan dipecat atau diberhentikan. Biasanya begitu ya. Ya memang begitu ya. Dimanapun politik ya begitu. Biasanya sih gitu, Nova. Jadi masalah jabatan-jabatan gitu, yang banyak terjadi di perusahaan-perusahaan besar sih kalau saya lihat ya. Kecil ada, cuman tidak terlalu mencolok gitu ya. Gitu sih. Terima kasih, Pak. Ya, saya juga dulu pernah ngalamin tuh untuk kerja kayak gitu. Jadi ada kerjaan pun ada kayak ada geng-gengan gitu juga. Dengan ininya siapa gitu. Oke, teman-teman, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan dari materi kita pada siang hari ini? Pak, saya mau nanya. Apa, Fatima? Maaf ya Pak, kalau misalkan ini di luar konteks dari materi yang Bapak sampaikan tadi. Apa? Tips untuk kita memulai suatu bisnis itu gimana ya Pak? Berani dulu. Serius. Mencoba. Pertama berani dulu. Kedua, ini kalau bisa nih ya, sesuai dengan passion kita. Misalkan apa kamu Fatima? Kamu misalkan senang masak gitu ya, senang bikin kue. Kamu bisnis yang kamu berkaitan dengan itu, dengan yang kue bikinan kamu itu gitu. Karena kalau kita menjalankan bisnis dengan apa yang kita suka, rugi pun nggak masalah karena kita senang melakukannya gitu. Novel gitu. Misalkan senang mancing, dia bikin penyewaan pemancingan, dia seneng kan? Ya, kayak gitu, nggak apa-apa gitu. Atau Novel misalkan seneng apa yang ngebongkar motor, bikin bengkel, itu juga nggak apa-apa kayak gitu. Pertama berani, yang kedua tadi sesuai dengan keinginan dengan passion kita. Kalau sudah begitu nanti lain akan mengikuti. Mungkin modal akan mengikuti segala macam. Mungkin modal dari ya mungkin ala kadarnya dulu. Tapi yang penting itu dulu. Dasarnya itu dulu. Selanjutnya akan berkembang. Nanti kita akan tahu oh bagaimana strateginya, jalannya, oh pesaingnya ini kayak gitu ya. Kemudian teman-teman ini salah satu keunggulan apa ya anak-anak muda sekarang adalah apa menguasai teknologi komunikasi terutama media sosial. Ini yang kemudian tidak dikuasai oleh orang-orang kayak saya, seumuran saya. Mungkin banyak yang gaptek terhadap teknologi komunikasi gitu ya. Tapi teman-teman punya kemampuan tuh, manfaatkan itu buat jualan gitu ya. Banyak kok di mana-mana orang nggak punya resto gitu, lewat Gojek, lewat itu Grab bisa mesen gitu. Saya ada tuh dekat rumah gitu ya. Dia bukan toko sepatu gitu, tapi tiap hari di rumahnya banyak banget dari Grab, dari Gojek yang itu sepatu tadi mesen gitu ya, pilihan dari konsumennya itu sampai banyak banget gitu, sampai ngantri kayak begitu. Manfaatkan lagi misal di rumah gitu ya gitu. Jadi gitu Fatimah, kamu lakukan aja yang kamu berani dan tadi yang sesuai dengan kamu senangnya apa itu kamu lakukan ya gitu. Kamu senangnya apa, ngegambar, jual lukisannya kali aja, senang fotonya atau apa gitu, manfaatkan media sosial gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Iya, saya jadi ingat mahasiswa saya tuh, mahasiswa IBM juga. Apa dilakukan coba? Dia bikin keripik jengkol yang di balado. Awalnya saya jadi testernya tuh di kelas, Pak cobain Pak, saya bikin keripik jengkol. Gitu. Teman-temannya juga suruh ngerasain. Ternyata enak. Boleh banyak mesen. Tapi akhirnya dia memanfaatkan sekitar ada 10-an gitu ya, janda-janda di sekitar rumahnya untuk produksi. Setiap hari dia berhasil memproduksi apa? Sampai 40 kilo keripik jengkol, bayangkan. Nah, itu kan bisa jadi usaha gitu. Tidak hanya menggunakan buat kita, tapi buat masyarakat sekitarnya. Dari hal kecil. Gitu. Atau pernah juga tuh
apa yang mungkin saya pernah cerita ya, teman yang mahasiswa IBM juga yang suka gambar henna gitu ya. Awalnya teman sekelas juga disuruh gambar, kemudian di status WA gitu, manfaat Instagram, sekarang sudah jadi profesional gitu. Dari yang awalnya kecil-kecil gitu. Jadi berani aja kalau teman-teman punya kemampuan gitu ya. Gitu sih teman-teman. Oke, ada mau tanyakan lagi dari sini? Pak, saya Pak. Apa Yurika? Bagaimana proses evaluasi strategis yang efektif pada sebuah perusahaan? Tergantung dari perusahaan masing-masing gitu ya. Tergantung dari sejauh mana strategi yang dijalankan itu berhasil atau tidaknya gitu ya. Akan efektif strategi yang dijalankan kalau misalnya gini. Kalau misalkan strategi yang dijalankan berhasil gitu ya, berarti kita evaluasinya apa yang dilakukan? Mengevaluasi berbagai macam strategi ke depannya. Misalkan peralatan harus ditambah segala macam. Tapi sebagai dasar basicnya strategi tetap, hanya tinggal beradaptasi dengan perubahan yang ada gitu ya. Jadi tidak berubah strategi awalnya. Itu kalau misalnya strateginya udah nggak berhasil. Tapi kalau ada strategi kemudian dianggap kurang berhasil, berarti evaluasinya menyeluruh. Berarti kita harus mengevaluasi dari marketingnya, dari promosinya, peralatan. Ada yang salah mungkin dari rencana strategi kita. Bisa berlanjut menggunakan strategi yang ada kemudian dengan dimodifikasi, atau kemudian bisa mengubah strategi lainnya. Gitu. Makanya tergantung kebutuhan. Makanya tergantung dilihat sejauh mana strategi yang dijalankan berhasil atau tidaknya. Ataupun kalau misalkan dianggap tidak berhasil, kecil atau besar gitu. Kalaupun berhasil juga gitu, apakah berhasil besar atau berhasil kecil. Ada juga yang perusahaan begini, ketika setahun pertama ini berhasil nih strateginya, ya udah evaluasinya tidak usah ada perubahan nih, karena sudah mulai terbentuk nih konsumen-konsumen kita yang sudah mulai loyal gitu. Kalau kita agak rubah sedikit macam, nah takutnya konsumen-konsumen kita lari gitu. Nah kayak gitu. Jadi fungsi evaluasi kan hanya untuk melihat itu, sejauh mana strategi yang dijalankan berhasil atau tidaknya. Gitu. Ya, Yurika. Ya, udah. Baik, ada lagi Pak. teman-teman yang bertanyakan? Pak, boleh satu lagi, Pak? Iya, silakan Noval. Apa? Ini kadang saya agak bingung Pak sama pengertian relationship itu tuh Pak dalam manajemen. Relationship kan Jadi lebih kepada hubungan baik dengan kalau kita bicara organisasi, hubungan baik dengan pihak eksternal dan internal. Jadi kaitan kalau kita dengan artinya gini, kalau relationship dengan pihak luar, kita berhubungan baik dengan pemerintah pusat, kita berhubungan dengan pemerintah daerah, kita berhubungan dengan masyarakat sekitar, kita berhubungan baik dengan mitra-mitra usaha kita gitu. Relationship kan menjalin hubungan yang baik gitu. Relationship seperti itu sih pengertiannya. Kemudian dikaitan di dalamnya hubungan baik dengan internal perusahaan, ya karyawan segala macam. Tapi memang kalau kita kaitkan dengan relationship banyak dikaitan dengan eksternalnya, ya eksternal dari organisasi atau perusahaan. Gitu sih Noval. Ya. Makasih banyak ya Pak. Iya. Oke, masih ada lagi nggak teman-teman yang mau tanyakan? Baik, kalau nggak ada, minggu depan kita bertemu ya. Besok saya minta sudah ada presentasi ya. Kelompok 1 dan 2, berarti kelompok 1 di materi keempat, kelompok 2 di materi yang ke-6. Gitu ya. Untuk kelas mungkin sudah. Pak, saya mau belum Pak. Kenapa? Absen di Nanti saya bikinkan itunya di learningnya ya. Karena tadi saya coba masuk ke e-learning, ini ya. Nggak tahu di saya tadi mental-mental mulu, ya. Nanti saya ini lagi. Habis ini saya tak-atik lagi ya, mungkin sudah bisa gitu ya. Tadi mau saya buat tadi pagi agak susah ke ininya. Entah mungkin jaringan di saya atau mungkin kalau di saya kan laptopnya rada agak sensitif gitu ya. Ada virus dikit aja nggak mau tuh dia. Kadang-kadang suka begitu tuh. Aduh, kadang-kadang suka saya matikan dulu tuh antivirusnya untuk biar bisa masuk gitu ya. Itu teman-teman ya. Nanti saya ini lagi. Nanti akan saya share di grup kalau sudah bisa. Oke? Baik teman-teman semua. Kita tutup perkuliahan kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi. Pak, saya mau nanya Pak. Apa? Itu learning enggak ya Pak ya? Ada nanti. Teman-teman di learning cuma download materi aja sama presensi, sama absen, sama menanggapi forum, nggak ada tugas. Jadi teman-teman gini ya. Oh, kalau ada tugas deh. Ada gini.
Sorry saya. Nanti saya bikin di e-learningnya itu nanti ada tugas juga ya. Karena saya ngambil nilai tugas itu dari kalau e-learning itu ada tugas, terus kemudian kalau tatap muka tugasnya dari presentasi gitu ya. Saya lupa. Cuma karena e-learning di saya itu agak susah masuk, nanti saya ini lagi ya. Nanti saya kasih tahu kalau sudah bisa. Oke? Ya kalau absensi berarti tetap di learning kan berarti Tetap Pak? di learning gitu. Karena akademik kan Oke. ngeliatnya dari situ akademik gitu. Karena kita secara sistem kan lihatnya. Ya. Pak, untuk presentasi itu kita menggunakan PowerPoint apa Microsoft Microsoft Word? Apa aja boleh, mau PowerPoint boleh, Microsoft apa boleh gitu ya. Apa aja. Masih Yang penting bisa tampil ke depan. Mau pakai PDF juga nggak apa-apa, mau pakai PDF gitu. Teman-teman mau tampil pakai video pun nggak apa-apa gitu. Mungkin untuk memperkuat biar kelihatan menarik gitu, presentasinya nggak masalah juga gitu. Ya. Gitu. Ya. Kita kalau nggak ada lagi, saya tutup ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Pak. Oke.